Oke, halo shalom semuanya. Si Facoy. masih nggak? Masih lah ya, masih Amin 7 mah. H plus 7 ya. H+7 ya masih ya. Sama Valentine juga kemarin kita sudah merayakan. Siapa di sini yang merayakan Valentine? Siapa yang dapat coklat sama apa namanya? Bunga? Coba. Ya aduh. Dapat pelukan hangat. Mungkin yang sudah berpasangan juga ya kadang puji Tuhan aku juga udah ngasih EV ya. Doi udah kode-kode dari sebelumnya, jadi kayak gue kalau nggak ngasih bahaya nih. Untung aja kemarin bisa beli. Ya Valentine itu ya, kalau ngomongin Valentine kadang Valentine kan itu kan hari kasih sayang ya. Itu kan seharusnya kita nggak bisa melakukan kasih sayang itu kayak cuma Valentine doang. Seharusnya setiap hari ya. Jadi walaupun ada perayaan ataupun nggak ada perayaan, kasih sayang itu seharusnya kita lakukan setiap hari kepada siapapun, nggak cuma pasangan kita. Jadi sebenarnya pas Valentine itu kan namanya juga hari kasih sayang ya. Hari kasih sayang kan nggak harus, kan bukan hari kasih sayang tuh pacar atau hari kasih sayang ke teman PDKT, enggak, tapi hari kasih sayang itu semuanya. Oke, karena kita juga orang Kristen ya, semua di sini orang Kristen ya. Puji Tuhan semua orang Kristen. Orang Kristen itu identik dengan kasih, karena kita harus mengasihi semua orang. Itu gue sebenarnya nggak mau terlalu ngomongin Valentine di luar apapun itu. Di luar sana konspirasi tentang Valentine itu kan merayakan apalah itulah, kan ada orang-orang ngomong seperti itu. Kita nggak boleh ngerayain Valentine ya. Valentine itu kan hari kasih sayang, jadi kita bisa ngelakuin itu kapanpun. Oke. Gue nggak mau ngomongin tentang Valentine. Oke. Tapi sebelum masuk pembahasan gue, iya pas nih. Gue ada sedikit aktivitas sedikit. Tolong. Gue ada aktivitas sedikit. Ada yang mau jadi satu orang nggak yang jadi volunteer? Sebelum gue tunjuk. Ayo. Siapa? Satu dulu kayaknya sih. Gue nggak terlalu. gue belum. Buka aja. Ya spill dikit, ini nanti ada marshmallow. Kalian ada yang tebak gak bakal ngapain? Enggak kayaknya. Ayo, ada mau lah? Hah? Iya kayaknya. Iya, udah Hans pengen kayaknya. Udah sini. Waduh, coba nih. Oke. Lu tahu permainan yang masukin marshmallow ke mulut gak? Iya, cabai bani, namanya cabai bani. Oke. Ini ini kecilnya segini nih. Oke, sebelum lu makan ini, kan kecilnya segini nih. Kira-kira lu bisa berapa? Sepuluh ya. Kita coba ya 10 ya. Oke, kita coba 10 ya teman-teman ya. Ayo coba ambil 10. Ya. 1, 2, jangan dimakan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9 ya? Ini 10. Tuh, ini udah 10 nih. Tuh. Berapa tuh? Hah? 11. Masih bisa nggak masuk? Hah? Masih bisa. Ingat, dia ini bilangnya 10 ya. Ayo udah coba masukin lagi 3. Ini udah 12. Masih bisa lagi nggak kira-kira? Enggak? Hah? 15. Udah? Ya udah makan semuanya. Ada lagi gak? Gue ternyata masih banyak nih. Ada lagi gak yang mau coba? Ada mau lagi gak? Vanus. Sini Vanus sini. Vanus. Ayo Vanus sini Vanus. Ayo Vanus sini udah enggak.
Vanus bisa berapa kira-kira Nus? Kira-kira bisa berapa? Mulut lu kira-kira bisa berapa nih? 5. Nggak mungkin lu nih. Berapa nih? Kecilnya segini nih satu nih. 15 lah 15. Hah? 10 lah. Masa? 30 nos. Berapa? 15 dulu aja ntar nambah. Enggak, gue pengen tahu lu kira-kira berapa nih bisa mulut lu nih? 15. Iya, coba masukin 15. Ngapain maju terus kalau cuma 15? Kan dia udah 15. Lah ngapain nunjuk? Ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. 11, 12, 13, 14, 15, Minimal lebihin satu lah, Nos. Lebihin satu. 16. Ini berapa nih? 17. 19. Sebungkus kan? 19. Lagi, 19. Satu lagi kasih Nus. Satu lagi Nus. 21. Lagi. Nanggung. Oi. 21. 21. Ada yang bisa lebih dari 21 nggak? Kira-kira? Hah? Densi mukanya kayaknya pengen coba nih gua kayaknya nih. Hah? Hah? Mau coba? 21 lebih nih. Masih ada ternyata banyak ya. Coba. Ini terakhir nih. 21 lebih. Kira-kira bisa berapa nih? Tuh 22 lah ya. Nanggung 30. 22 ke 30 dekat kok. Ah iya deket banget. Coba kita coba ya. 1, 2, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Dan telen. 17, 18. Udah 18 nih? Satu, 22. Oh masih bisa ternyata dia. Aduh, ada plastik gak? Ada plastik. Udah, bisa lagi gak? Loh. Masih bisa terus berapa? Udah berapa tuh? Ya udah nih bawa sampai bawah. Berapa tuh tadi dia? 25 ya. Iya. Oke. Hebat. Gua kira tadi satu orang tuh bisa masukin 25, 30 ternyata banyak juga. Dikit juga ya. Itu telan dulu. Pelan-pelan. Tadi kan pertama tiga-tiganya gue tanya kan sebelum makan kan. Bisa masukin berapa? Nah, itu 15. Yang satu 16, yang satu 22 kan. Tapi ternyata Hans dia bilang, berapa ya awalnya 10 ya? Bilang awalnya 10, kayak 10 kok. Ternyata bisa masuk 15. Ya kan? Tadi si Vanus bilang awalnya bilangnya 16, tapi ternyata bisa 21. Denzi bisa bilang 22, tapi ternyata bisa lebih.
Gue tuh kepikiran aktivitas ini karena gue nggak ngerti cara menjelaskan kapasitas itu seperti apa. Gue lagi pengen ngomongin tentang kapasitas mulutnya masing-masing nih. Ada orang yang Hans bilang, oh aku bisa 10 kok. Itu aja ragu-ragu kan. Tapi ternyata bisa lebih. Ada yang bilang, Vanus tadi berapa? 15? Ternyata bisa lebih juga. Si Denzi bilang sekian, ternyata bisa lebih juga. Gue tuh dari ini gue berpikir kalau ada 3 kondisi yang bisa dilihat gitu ya. Kalau bisa, kebetulan tadi nggak ada yang pas, berarti gue mikirnya dia tahu kapasitasnya, tapi ternyata kapasitas gue bisa lebih nih gitu. Ada yang bilang, ada yang mungkin yang ketiga, kalau bisa dan masih ada ruang, berarti ini 3-tiganya meragukan kapasitas mulutnya nih. Yang ternyata pikiran dia, oh bisa nih sih, ternyata bisa lebih. Berarti kalian tuh bertiga kayak meragukan nih kapasitas mulut kalian. Padahal gue udah kasih lihat loh, kecil itu. Terus ada yang bilang, itu mungkin ada yang bilang, ada di sini kondisi ketiga itu bilang nggak bisa dan tidak sesuai ekspektasi. Jadi misalkan aku bisa 30, ternyata kalau di ngomongin nggak bisa, ya itu berarti dia tidak tahu, dia niatnya cuma mau lebih tapi nggak tahu kapasitasnya. Dari aktivitas tadi itu, aku tuh mau kita sama-sama mengerti kalau kapasitas itu, kalau menurut KBBI itu kapasitas itu adalah ruang tersedia dan daya tampung. Sama kayak tadi yang di mulut kita tuh kayak tadi bertiga itu daya tampung mereka tuh ya sekian gitu loh, tapi ternyata masih bisa lebih. Kita semua pasti punya kapasitas. Yang tadi kalau ngomongin mulut, kapasitas mulut gitu ya. Semua pasti punya mulut lah ya. Terus kalau aku pengen sama-sama kita tuh karena kemarin juga kita lagi ngomongin masalah kebetulan kemarin kita baru Imlekan dan juga kita baru Valentinean. Aku tuh pengen, aduh Tuhan, aku tuh mau bahas apa ya tentang ini gitu loh. Aku mau ngomongin apa. Terus aku tuh kayak kemarin itu setiap Senin aku dan teman partner aku bekerja itu selalu yang namanya doa Senin lah. Jadi kayak ada persekutuan, jadi kayak ada sharing masing-masing gitu loh. Ada satu teman aku bilang kayak gini, kadang kita itu belum siap kalau kita diberi sesuatu yang lebih banyak dari Tuhan gitu loh. Kadang kenapa kita berpikir seperti itu? Dia bilang kalau ternyata memang kapasitas kita itu belum sampai di sana gitu loh. Jadi aku tuh mau sama-sama menyatukan pemikiran dulu ya. Aku tuh ngomongin masalah kapasitas itu masalah keuangan sama tentang pasangan. Karena gini, kadang aku juga banyak mikir ya, kenapa sih aku masih belum mendapatkan berkat yang banyak, atau kenapa sih aku belum mendapatkan pasangan yang cukup atau pasangan yang cocok buat aku. Mungkin pertanyaan itu adalah di sekelibatan di pemikiran kalau kita masih muda gitu ya. Aku pun secara pribadi, puji Tuhannya pasangan aku udah ada. Mungkin keuangan aku masih kayak, kenapa sih kok Tuhan aku udah bekerja keras, aku udah kerja mati-matian lah ibaratnya gitu ya. Tapi kok kayak Tuhan belum ngasih berkat itu loh. Dari sini tuh aku kayak, mungkin aku bukan ceritain ini untuk ke teman-teman. Aku juga mungkin namanya juga firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Tajam ke jemaat, ke pembicaranya pun juga. Tapi keluar lagi tuh pertanyaan untuk aku secara pribadi. Ketika aku udah dikasih berkat lebih, udah siap belum untuk dikelola? Mungkin untuk teman-teman juga pertanyaan balik lagi untuk teman-teman. Ketika teman-teman udah dikasih, ini oke, gua kasih, Tuhan ngomong nih gua kasih berkat lebih buat teman-teman. Buat kalian masing-masing, misalkan, sorry lampu ini bisa tolong dimatiin nggak? Agak sedikit mengganggu nih.
Tolong. Row ketiga, yang sebelah kirinya. Iya, pertanyaan balik lagi ke teman-teman. Udah siap belum kita semua untuk menerima itu semua gitu loh? Mungkin teman-teman di sini juga ada beberapa yang masih kerja, ada beberapa yang sudah kerja atau mungkin ada yang masih kuliah. Pertanyaannya balik lagi ke teman-teman, udah siap belum sebenarnya kita dikasih lebih sama Tuhan? Entah itu tentang keuangan atau tentang pasangan. Maksudnya gimana sih dikasih lebih? Tuhan, misalkan tiba-tiba kalian dikasih duit banyak gitu sama Tuhan tentang keuangan, kalian udah siap belum kelola itu semua gitu loh? Apakah kalian udah siap misalkan dapat, oke, besok kamu naik gaji dari 10 juta. Seberapa banyak dari teman-teman yang tiba-tiba nggak DP HP iPhone 15? Tiba-tiba kalian dapat gaji besar, kalian DP motor X-Max atau motor apa? Kalian pikirnya langsung ke sana gitu loh. Karena dulu pas saat itu pun aku pernah berpikiran seperti itu. Aku dulu pernah nyicil mobil saat itu. Cuma bertahan 2 tahun. Aku cuma bertahan 2 tahun nyicil mobil sampai akhirnya ternyata kapasitas gue untuk nyicil mobil masih belum bisa gitu loh. Ternyata maintenance mobilnya setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali gue harus ganti oli. Sekali ganti oli minimal 600 sampai 1 juta. Belum juga setahun sekali gue harus pajak 5 juta. Terus bensin seminggu sekali gitu loh. Itu saat itu gue belum sampai kapasitas itu gitu loh. Oke. Tuhan menguji Abraham karena Tuhan tahu seberapa besar kapasitas Abraham. Oke, kita mulai masuk ke firman yuk. Di sini ada yang pasti tahu lah ya cerita Abraham ya. Abraham ketika dia itu sudah mempunyai anak namanya Ishak, tapi saat itu juga Tuhan menguji kepercayaan Abraham, apakah Abraham mau menyerahkan anaknya satu-satunya saat itu. Kita baca remind sekali lagi lah tentang cerita ini. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ini kita baca perikop ini satu supaya kita sama-sama ke-remind aja tentang ceritanya. Ayat 1 nanti biar aku yang baca, ayat genap teman-teman yang baca. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, berangkatlah dari sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung. Katakan padamu. 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayakan panggilannya, ia datang kepada yang tempat itu dan Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang dan sesudah itu kami akan kami akan kembali kepadamu. lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan mengikulnya ke atas batu satu. Anaknya sedang di tangannya di bawah banyak api dan pisau. Ia membuatnya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Lalu sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk membunuhnya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, janganlah melakukan itu dan jangan bawa dia, sebab telah ketahui
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakku yang tunggal. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan itulah semua bangsa di dunia akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Kalau ya benar sesuai dugaan Tuhan bahwa Abraham itu orang yang taat akan Tuhan ya. Kita juga semua tahu kalau Abraham itu emang ya siapa sih orang tua yang berani untuk mengorbankan anaknya. Kalau menurut tafsiran Alkitab saat itu tuh si Ishak tuh umur 37 tahun. Bayangin aja, maksudnya seorang orang tua mau mengorbankan anaknya yang udah tua seperti itu, tapi anaknya juga taat, bapaknya juga taat gitu loh. Kalau dilihat dari kehidupan, maksudnya kalau lihat dari situ tuh kayak Abraham itu adalah orang yang masih bisa taat ketika tekanan hidupnya tuh luar biasa besar gitu loh. Ya bayangin aja seorang orang tua punya anak satu-satunya tapi disuruh bunuh oleh Tuhan gitu loh. Itu tuh suatu masalah bagi Abraham. Itu tuh suatu masalah bagi Abraham, tapi di luar itu tuh ya Abraham tuh masih bisa loh menanggapi masalah itu. Sekarang kalau kita lihat dari kehidupan kita masing-masing ya, mungkin Tuhan juga menguji kita masing-masing dengan masalah yang memang Tuhan sudah tetapkan. Maksudnya dengan masalah-masalah kita masing-masing lah. Aku mungkin siapapun kita di sini, aku berani jamin kalian punya masalah masing-masing. Ya kita juga nggak tahu masalah itu sebenarnya tuh gimana tuh. Tapi aku tuh ingin mau kasih, maksudnya mau menyimpulkan tuh ada tiga faktor gitu loh. Kayak aku setelah mikir-mikir, maksudnya masalah ini tuh kenapa sih bisa terjadi dalam kehidupan kita masing-masing gitu loh. Ada 3 faktor yang mau aku menjelaskan gitu ya. Ya kita sama-sama sedikit belajar lah ya. Kalau masalah itu biasanya datang karena 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan tuh ingin menguji kapasitas kamu. Kalau diambil tadi ya dari permasalahan Abraham, itu tuh udah jelas banget di perikopnya itu, di Alkitab itu di perikopnya bilang kepercayaan Abraham itu diuji. Jadi Tuhan tuh memang mau menguji Abraham untuk Abraham itu tahu kapasitasnya seperti apa. Mungkin kalau Tuhan sendiri pun itu udah pasti tahu kapasitas Abraham itu seberapa besar. Tuhan itu udah tahu kalau Abraham itu pastilah nggak akan taat sama Tuhan gitu saat itu. Dan Tuhan tuh tahu jawabannya pasti kalau Abraham itu pasti akan mengorbankan anaknya. Tapi tetap Abraham itu adalah seorang manusia yang perlu diuji. Mungkin saat itu Abraham juga nggak mengerti bagaimana kapasitas dia. Wah gila, mungkin coba kita sama-sama bayangin ya, seorang Abraham, seorang orang tua yang sudah berumur, dia itu disuruh, ya aku juga masih membayangkan saat itu Tuhan itu ngomong kepada Abraham itu seperti apa sampai akhirnya Abraham tuh, oh iya bener, gue harus mengorbankan anak gue. Kalian sama-sama kayak kita pikirin keadaan itu gitu loh. Dan Abraham pun juga pasti, aduh ini bener gak ya, tapi gue harus jalan terus gitu loh. Tuhan tuh memberi kita ujian untuk kita tuh masing-masing tahu seberapa besar kapasitas. Aku mungkin sedikit mau sharing sih tentang posisi sekarang aku gitu loh. Posisi aku sekarang itu tuh, ya puji Tuhan juga tahun ini aku sudah menetapkan untuk tidak lagi single, aku mau menikah gitu loh. Tapi
Tapi justru setelah aku menetapkan aku mau menikah tahun ini, justru ujian itu makin tambah banyak gitu loh. Ujian aku untuk berserah kepada Tuhan tuh semakin besar. Bahkan awal tahun ini aja keadaan pekerjaan aku tuh cukup agak susah gitu loh. Cukup agak susah dan dari masalah-masalah semua yang Tuhan udah yang lakuin kepada aku tuh kayak dari aku merenungkan firman ini pun juga aku sadar tahu, aduh sebenarnya kapasitasku seberapa sih? Gue tuh udah umur 28 tahun Juni nanti, tapi aku tuh masih belum tahu sebenarnya kapasitas aku tuh sebesar apa. Kayak misalkan kayak aktivitas yang kayak tadi tuh sebenarnya gue bisa nggak ya masukin 20, sebenarnya gue bisa nggak ya masukin 30. Ternyata pas tadi Hans bilang, oh ternyata pas dia masukin 10, oh, gue masih bisa nih 15, oh ternyata gue masih bisa nih lebih. Ya aku pun sendiri nggak akan pernah tahu seberapa besar kapasitas aku ketika aku tuh kalau nggak dapat sebuah masalah gitu loh. Dan puji Tuhannya ya sampai di titik ini pun Tuhan tuh masih memberikan aku masalah dan aku di situ tuh bersyukur banget untuk setiap masalah yang emang Tuhan udah kasih buat aku gitu loh. Dan aku percaya juga sampai gini, aku secara pribadi itu tidak meragukan Tuhan sama sekali. Aku secara pribadi itu tidak pernah, wah gue bisa merit gak ya nanti akhir tahun. Aku sangat yakin aku akan bisa tetap merit. Tetapi selama perjalanannya itu kayak yang tadi gitu loh, si Abraham. Abraham yakin gak dia pasti akan, wah ini beneran gak ya gue akan mengorbankan anaknya. Tapi jalan-jalan aja gitu loh. Nggak saat itu juga Abraham gak berhenti. Begitupun juga dengan gue. Aku tuh selama perjalanan sampai sekarang mencari pundi-pundi sampai aku bisa menikah nanti, itu juga suatu perjalanan yang menurut aku tuh sangat besar, sampai aku berani jamin juga sampai akhirnya pun Tuhan pasti akan menuntun aku gitu loh. Tapi di luar itu Tuhan tuh pengen membuat aku tuh tahu seberapa besar kapasitas aku. Nah, dari masalah yang emang Tuhan sudah kasih kehidupan aku, itu tujuannya. Tuhan tuh ingin memberitahu aku seberapa besar kapasitas aku. Aku taunya kapan? Setelah nanti masalah sudah selesai. Sama dengan teman-teman sekalian lah. Teman-teman sekalian pasti punya masalah masing-masing. Kalian punya permasalahan yang menurut kalian tuh besar banget. Cuma ya aku tahu pastilah Tuhan tuh tahu lah kapasitas kalian masing-masing tuh Tuhan tahu, dan Tuhan tuh nggak pernah memberikan masalah lebih daripada kapasitas kalian. Makanya ya aku bilang, ya aku yang mau mengimpartasikan kalau ya jangan khawatir lah sama Tuhan gitu loh. Masalah apapun yang kalian nanti akan hadapi, ke ujungnya adalah kalian akan tahu seberapa besar kapasitas kalian nantinya. Nanti ujungnya nanti aku bakal kasih tahu untuk apa sih sebenarnya. Ya mungkin ya balik lagi, mungkin kamu sendiri sekarang sedang diuji oleh Tuhan, dan dari situ pun kamu akan mengerti seberapa besar kapasitas kamu. Itu yang pertama, Tuhan itu ingin menguji kita supaya kita tahu seberapa besar kapasitas kita. Yang kedua, masalah itu terjadi karena iblis itu ingin menjatuhkan kita. 3 sifat iblis ada di Yohanes 10 ayat 10. Itu adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalian harus tahulah sifat iblis seperti ini supaya ya kalian itu hidup di dunia ini bukan cuma melawan orang-orang sekitar kalian gitu loh, bukan secara jasmani ya. Coba secara rohani itu kita itu berperang melawan roh iblis di luar sana, karena emang dunia ini tuh udah dikuasain oleh iblis. Dan iblis itu ingin mencuri roh kita dan ingin membunuh roh kita tuh dan sampai membinasakan gitu loh. Banyak hal yang emang bisa iblis lakukan. Dari ketiga cara ini dengan cara apapun. Bahkan yang paling lucunya ya iblis itu nggak perlu menampakkan dirinya lah kepada kalian sampai harus membunuh apa gimana gitu loh. Itu nggak mungkin lah. Cuma yang aku pikirkan, kalau iblis itu menyerang kita, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan kita itu melewati pikiran kita masing-masing. Pikiran-pikiran apa? Pikiran-pikiran kamu dibuat
Seakan-akan semuanya itu benar di mata dunia. Iblis itu sudah merancang pemikiran di dunia ini, standar-standar dunia yang membuat kita ini anak Tuhan mempertanyakan standar itu. Siapa yang setuju sama kata-kata YOLO? Ada yang setuju gak? Nggak ada yang? Bukan gara-gara gue ngomong ini, oh itu berarti salah tuh, gue gak mau gitu. Ada gak? Saya setuju, ada yang bilang kok ada yang setuju. Kata-kata YOLO dibuat standar oleh dunia, mungkin kita mikirin secara standar dunia ya. Kalau mereka itu berpikir kalau you only live once, lu cuma hidup sekali, lu nikmatin hidup lu sekali lah. Tapi mereka memiliki standar di mana, woi hidup lu cuma sekali, cobain nih narkoba. Woi hidup lu cuma sekali nih, cobain rokok. Woi hidup lu sekali, cobain seks bebas sana. Itu standar mereka seperti itu. Lu hidup sekali, ngapain lu dengerin orang tua lu, gak usah kuliah, gak usah. Itu standar yang mereka buat sampai seakan-akan menurut kita, bener gak ya? Lucu kan, kalau kita sampai dibuat, kalau kita ini sampai dibuat sebagai standar itu sebagai suatu yang dipertanyakan, padahal ini tuh standar yang gak bener menurut rohani kita, menurut Kristen ini gak bener gitu loh. Karena emang YOLO setuju apa enggak, gue juga ya bener, nama juga hidup ya cuma sekali, gak ada yang hidup 2 kali. Cuma karena lu hidup sekali, maka hidup lu harus bener gitu. Jangan karena lu hidup sekali, terus lu bisa menikmati semuanya. Kita gak perlu menikmati sekarang. Ini bukan tempat untuk kita menikmati gitu. Apakah berarti itu, kok berarti gue gak boleh dong main game, atau gue gak boleh dong nanti punya mobil mahal misalkan kalau kalian nanti diberkati, kalian gue pengen apa jalan-jalan ke seluruh dunia, iya boleh juga, boleh selama itu emang berguna juga buat kalian gitu loh. Cuma jangan sampai tujuan hidup kita tuh sampai ke sana gitu loh. Kata-kata terus yang hebatnya lagi juga sosial media ya sekarang ya. Kita tahu lah semua di sini pasti punya sosial media. Kalau kalian pun gak punya, pasti kalian pernah dengar sosial media. Dan kalian pernah, setidaknya kalian pasti punya Facebook lah. Kalau kalian gak punya Instagram, gak tahu sih, zaman gue pasti semua orang punya Facebook sih. Tapi cuma ya kita semua di sini pasti punya sosial media. Tapi sosial media tuh kadang ada bisa dua perspektif yang kita bisa bilang kita mau lihat ke arah mana nih gitu loh. Kalian mau ngikutin yang buruk-buruk aja atau kalian ngikutin yang baik-baik aja, itu bisa gitu loh. Kalian pilih sendiri di situ. Kalau kata influencer bisa kok begini. Dia aja bisa kok. Kalau kita lihat akun siapa, dia bisa begini kok, masa gue nggak bisa? Ya tetap aja semua itu belum tentu benar gitu loh. Semua itu belum tentu benar. Semuanya itu tuh harus difilter lah. Ya balik lagi ya, setiap aku ngomong di depan aku akan selalu ngomong difilter segala macam itu melalui apa ya, firman Tuhan gitu loh. Kita sebagai orang Kristen gak akan pernah lepas namanya firman Tuhan. Kalian bilang, tapi aku gak ngerti kak baca firman Tuhan, aku gak paham bagaimana cara bacanya, aku gak ngerti gimana cara tafsirinnya. Gak ada yang perlu ditafsirin, baca aja. Tuhan cuma bilang baca aja, renungkan itu siang dan malam. Kalau kalian gak ngerti, cari orang yang ngerti. Tanya sama dia. Di sini mungkin ada Koedan, ada aku, ada Rohmat, ada Kak Rohmat, ada Kak Adnan juga dia juga hebat nih dia nih. Gitu. Jadi kalian misalnya kalau nggak ngerti tentang Alkitab pun ya udah lakuin aja firman Tuhan, lakuin aja baca firman, nanti suatu saat kalian akan merasakan sendiri gitu loh. Pikiran-pikiran yang iblis buat dalam hidup kamu itu adalah gangguan untuk kamu tidak dapat memperbesar kapasitas kamu. Jadi semua standar-standar yang kita pikirin atau mungkin pemikiran-pemikiran yang sudah tertanam di otak kamu itu tuh kadang kalau itu suatu hal yang gak benar dan sudah tertanam di otak kamu, itu akan membuat kamu jadi kayak, ya balik lagi kamu akan jatuh sendiri dan atau ya kamu akan menyalahkan keadaan gitu loh. Ketika kamu mendapatkan ujian dari iblis dan kamu gagal di situ. Maksudnya ujiannya tuh apa? Ujiannya tuh standar-standar tadi tuh yang aku bilang tuh. Kalau kalian ternyata mengikuti standar dunia yang salah menurut kita orang Kristen, kalian akan jatuh gitu loh. Dan ketika kalian jatuh, kalian akan
di situ-situ aja. Namanya juga orang jatuh pasti ke bawah, nggak pernah ada yang jatuh ke atas gitu loh. Kamu akan stuck, diam di tempat dan akan selalu menyalahkan keadaan. Orang-orang yang menyalahkan keadaan itu adalah orang yang nggak akan pernah maju. Aduh, aku dilahirin di keluarga miskin nih. Aduh, aku otaknya nggak seencer dia nih. Aduh, aku nggak seganteng dia nih. Atau aduh, aku apalah semuanya yang jelek-jelek. Kalau cuma dipikirin ke situ doang, ya kita nggak akan pernah maju. Aku pribadi itu aku pernah nggak naik kelas kali. Itu dari kelas 5 ke kelas 6. Aku juga nggak tahu sih itu kenapa gue nggak naik kelas sih. Itu gue nggak tahu kenapa nggak naik kelas. Maksudnya saat itu aku nggak yang bodoh-bodoh banget lah. Dari 40 anak, aku 39 lah. Berarti kan ada lebih bodoh daripada aku. maksudnya gue nggak yang separah itulah gitu loh. Maksudnya kenapa yang nomor 40 itu naik kelas, gue nggak naik kelas gitu loh. Cuma kalau gue menyalahkan keadaan saat itu karena memang saat itu ini pemikiran gue ya. Saat itu tuh emang ada orang yang punya duit dan bayangin aja nih, dia di kelas, dia bisa tiba-tiba nuding gurunya. Itu yang nomor 40 tuh. Dia nuding gurunya, anaknya agak bukan angkatan lu Sheryl, di atas lu. Itu pokoknya tuh anak berandal lah, nggak pernah masuk kelas. Tapi masuk sekolah, maksudnya naik kelas. Ya itu jadi pemikiran gue selama ini kayak, kalau gue mikirin di situ terus, ya guanya nggak akan maju gitu loh. Gue bakal menyalahkan, kenapa sih kok dia malah naik kelas, gue nggak naik kelas. Ya tapi SMP, SMA, SMP pun juga, lucunya gue masuk SMP itu di sekolah, gue angkatan pertama itu cuma ada 11 orang. Dari 11 orang itu, gue peringkat 1 loh. Maksudnya ternyata kalau gue saat itu nggak yang mau maju atau gue mikirin di situ terus, gue akan stuck di situ doang. Dan saat itu gue nggak bisa memperbesar kapasitas gue dalam artian gue nggak bisa memperbesar kapasitas gue dalam pelajaran gitu loh. Gue makin tambah parah gitu loh. Kalau gue akan diam di situ doang. Karena memang sejatinya tuh manusia itu sebenarnya hidup beradaptasi ya. Dimanapun manusia itu ditempatkan, pada seharusnya hakikatnya adalah manusia itu harus beradaptasi. Sama kayak kita lagi nih, contohnya kita ini orang Asia, kita hidup di wilayah tropis yang suhunya rata-rata 28 sampai 30 derajat di sinilah. Terus tiba-tiba kita tinggal di kutub utara, ya mungkin kita akan kedinginan. Cuma lama-lama 3 bulan hidup kita akan terbiasa dengan itu semua. Itu hebatnya tubuh kita gitu. Kita bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Tapi itu ngomongin tentang tubuh. Tentang sosialisasi pun juga kita seharusnya bisa beradaptasi dengan orang-orang sekitar kita. Itu dia. Maksudnya jangan sampai masalah yang iblis lakukan untuk ingin menjatuhkan kita itu membuat kita jadi nggak bisa memperbesar kapasitas kita. Kayak yang tadi aku bilang, jangan sampai pemikiran-pemikiran yang udah dibuat segitu baik di luar sana, yang ternyata itu buruk buat kita, itu menjadi mengganggu pemikiran kita sehingga kita tuh stuck sama hidup kita saat ini gitu loh. Jangan sampai kayak gitu. Yang ketiga, masalah itu bisa terjadi karena hasil dari perbuatan kita sendiri. Gue pengen kasih contoh, maaf ya Vin ya. Irvin itu HP-nya rusak mulu. Terus gue udah bilang, Vin, lu jangan main HP terus. HP-nya tuh kalau lagi dicas jangan dimainin, atau ya udah lu istirahatin HP-nya, sampai akhirnya HP dia rusak lagi. Sama kayak Denzi ketawa-ketawa sendiri Denzi. Kenapa Denzi ketawa-ketawa? Iya. Terus ya maksudnya gimana HP nggak cepat rusak kalau dimainin terus-terusan 24 jam per 7. Kalau
HP-nya dicas tapi sambil dimainin, ya itu kan udah pasti kita sudah tahu kalau dilakukan seperti itu akan rusak gitu loh. Kadang terus bilang, aduh Tuhan kok HP gue rusak sih, kenapa kau berikan aku masalah tentang HP rusak? Kayak lucu gak sih? Ini bukan Irvin ya, untungnya Irvin tidak mengeluh seperti itu. Cuma ada orang-orang yang seperti itu yang kayak, kenapa sih kok gue ngelakuin, ya sebagai contoh tadi misalkan HP rusak, kenapa HP gue rusak sih Tuhan, kenapa HP aku rusak, aku tuh harus sekolah harus pakai HP apa segala macam. Ya permasalahan itu timbul karena perbuatan yang kita buat. Atau mau lebih parahnya lagi, Tuhan kenapa pacar aku hamil Tuhan? Iya karena lu yang ngelakuin gitu. Paham gak sih maksudnya? Terus setelah lu tobat apakah ceweknya jadi gak hamil lagi? Kan tidak. Setelah lu tobat, Tuhan maafin aku Tuhan, aku gak akan lakuin lagi, tiba-tiba gak jadi hamil. Ya gak mungkin dong. Dan kita tuh harus menanggung itu semua gitu loh. Kita tuh tetap harus menanggung masalah yang kita buat saat itu gitu loh. Tapi jangan sampai ya kayak gitu ya teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. Maksudnya tetap masalah itu bisa terjadi karena mungkin perbuatan yang kita lakuin gitu loh. Ingat cerita Esau nggak? Esau itu adalah kakaknya, dia itu saudara kembar. Dia itu kembar, dia anaknya Ishak. Esau itu menjual hak kesulungannya ketika dia itu lapar gitu ya. Dan ketika dia sadar akan dia menjual hak kesulungannya, terus dia minta ke bapaknya kan, "Pak, aku mau minta hak kesulunganku." Tapi ternyata nggak bisa. Saat itu dia tobat, apakah dia tiba-tiba dapat hak kesulungannya balik lagi? Tidak kan? Dan Esau itu menanggung, aku bilangnya emosional dia tuh rusak saat itu loh. Saat itu dia kesel, dia marah sama Yakub sampai dia ingin membunuh Yakub. Tapi kalau sesuai cerita saat itu Yakub tahu keadaan Esau semarah itu, dia kabur. Dia kabur sampai akhirnya nggak pernah ketemu lagi sama Yakub, sama Esau nggak pernah ketemu lagi selama 20 tahun. Bayangin selama 20 tahun Esau memendam. Aku nggak tahu di sini nggak diceritain seberapa lama Esau itu memendam kebencian itu. Tapi saat itu baru terjadi rekonsiliasi ketika dia pertama kali ketemu selama 20 tahun itu. Jadi selama 20 tahun ada satu masa di mana si Yakub harus balik ke Kanaan kalau nggak salah. Itu ada tempatnya si Esau. Saat itu Yakub tuh masih takut. Selama 20 tahun Yakub masih takut untuk ketemu Esau gitu. Dan di Alkitab bilang kalau Esau itu sudah berdamai dan dia sudah menerima Yakub dengan lapang dada, dia memeluk Yakub. Cuma selama 20 tahun terakhir itu kita nggak pernah tahu keadaan Esau seperti apa. Dan mungkin sampai sekarang pun kita itu masih menanggung, bukan kita yang menanggung ya, maksudnya sampai sekarang pun juga kita tuh lebih pengenal Yakub daripada Esau. Padahal seharusnya mungkin ya, misalkan kalau si Esau ini mendapat hak kesulungannya, mungkin yang nulis di Alkitab ini bukan Yakub tapi Esau gitu loh. Bayangin aja, ganjaran Esau itu sampai segitu besarnya loh. Sampai yang seharusnya Esau yang mendapatkan semua hak itu, tapi malah si Yakub gara-gara kebodohannya Esau saat itu gitu loh. Dia menjual hak kesulungannya. Sampai akhirnya kita sekarang mengenalnya ya Yakub. Masalah yang dari perbuatan kamu sendiri itu juga salah satu ujian dari yang kamu buat sendiri. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan iblis. Masalah yang terjadi karena kelalaian kita sendiri itu harus kita tanggung. Kita tuh harus berani menyelesaikan itu semua. Karena dari semua masalah itu, dari semua masalah yang terjadi dalam hidup kita tuh pasti ada suatu hal yang baru yang bisa kita pelajarin. Henry Ford, kalian tahu Henry Ford nggak? Dia pencipta mobil Ford. Dia tuh bilang gini, there are no big problems, just a lot of a little problems. Kak, masalah aku tuh berat banget kak, masalah aku tuh banyak banget.
nggak bisa diselesain sama siapapun, aku tuh nggak bisa begini. Kalau si Henry Ford tadi bilang itu tuh nggak ada masalah yang besar, cuma masalah-masalah kecil tapi banyak gitu. Aku juga berani jamin kita semua punya masalah masing-masing. Seberapa besar masalah itu kalian yang menentukan, tapi masalah itu tuh sebenarnya bisa diselesaikan. Kita tuh harus menyelesaikan masalahnya, jangan hidup di masalah tersebut gitu loh. Tapi ya aku juga mau bilang kalau semua masalah yang terjadi dalam hidup kita itu ada suatu hal yang bisa kita pelajarin lah. Hal-hal baru apapun itu yang bisa kita pelajarin, karena semua masalah yang kita hadapin, sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti ada hal positif yang bisa kita ambil. Kayak contohnya gini nih. Makanya ada orang-orang hebat di dunia ini tuh yang bisa menyelesaikan masalah, beberapa masalah gitu ya. Contohnya kayak aku nih di sini dari Roxy mau ke CP nih. Zaman dulu si Nadiem Makarim, kalian tahu Nadiem Makarim nggak? Pencipta Gojek. Saat itu banyak orang yang bilang, aduh gue pengen ke tempat ini, tapi gue harus naik ojek. Tapi gue males nih naik ojek. Gue harus nawar, gue harus nyari ojek di mana nih, gue harus nyamperin. Tapi di situ si Nadiem Makarim tuh ngelihat sebuah masalah yang harus diselesaikan, makanya dia nyiptain Gojek. Sama juga kayak Tokopedia, gue pengen belanja nih di rumah sambil tiduran, besok nyampe. Ya itu sebuah masalah, sampai akhirnya si William Tanuwijaya itu pendiri Tokopedia, dia menciptakan sebuah Tokopedia. Sampai sekarang kita belanja apapun juga pasti dari Tokopedia gitu loh. Yang paling kita pasti pakai itu lampu ya, lampu. Lampu itu pencipta lampu siapa coba? Thomas Alva Edison ya? Hah? Harusnya. Cuma oh iya benar. Itu konspirasi itu. Ya Thomas Alva Edison itu menciptakan lampu saat itu, mungkin kita mikirnya ya mungkin saat itu kan belum ada lampu ya. Ini gue harus nyalain petromak terus nih. Akhirnya dia orang pinter menciptakan lampu, akhirnya kita pakai lampu sekarang. Semua masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Dan semua masalah itu yang terjadi dalam hidup kita, seberapa besar itu, seberapa kecil itu menunjukkan, kayak tadi aku bilang, kalau Tuhan itu kadang memberikan kita masalah itu untuk kita bisa tahu seberapa besar kapasitas kita gitu loh. Kita harus tahu kapasitas kita seberapa besar, seberapa kecil, dan seberapa lebarnya kita bisa nge-stretch hidup kita sampai kita tuh bisa tahu kalau dan kita tuh bisa siap ketika Tuhan sudah memberikan yang banyak buat kita dan kita sudah siap sama kapasitas tersebut. Ya aku berani jamin lah kita semua pasti akan diangkat sama Tuhan lah. Kapanpun itu dan gimana pun caranya itu, Tuhan pasti punya caranya masing-masing. Jadi kayak kalau dari awal ngomongin pasangan dan keuangan, kapasitas tentang ini tuh kapasitas yang mungkin kita harus ketahui. Tentang pasangan, mungkin kalau kamu mau punya pasangan hebat, ya tentunya kamu juga harus hebat lah. Kalau kamu mau punya pasangan yang pinter, ya kamu juga harus pinter. Itu suatu hal yang berkesinambungan gitu loh. Begitupun juga dengan keuangan. Kalau kalian mau mendapatkan keuangan yang lebih, ya kalian udah siap belum tentang pemikiran-pemikiran itu? Kalian udah siap belum untuk mengelola duit yang kalian akan terima nantinya? Kalian nanti yang mungkin lagi kuliah, nanti kalian akan kerja, suatu saat kalian bakal menerima uang gitu loh. Kalian udah siap belum menerima uang itu gitu loh? Sama pun juga dengan pasangan, kita semua juga nanti pasti bakal punya pasangan masing-masing. Kalian sudah siap belum untuk menerima pasangan kalian apa adanya gitu loh? Ketika masalah emosi, masalah keuangan, kalian sudah siap belum untuk menerima itu semua gitu loh? Dan itu semua tuh kita bisa ketahuin kalau kita tuh nge-stretch hidup kita tuh bisa memperbesar kapasitas kita
untuk kita tuh bisa menerima itu semua dari Tuhan gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus mengetahui kapasitas kita, perbesar kapasitas kita sehingga kita sendiri tuh bisa mendapatkan yang lebih dari Tuhan. Dan tentu Tuhan tuh bisa angkat kita kapanpun kita siap gitu loh. Masalahnya kita udah siap atau belum gitu loh. Sebelum kita siap, stretch diri kalian. Aku selalu bilang di Komsel atau dimanapun, ya kita tuh harus get better every day gitu loh. Setiap harinya kalian tuh harus mempunyai suatu hal yang aduh Tuhan, aku hari ini bangun harus ngelakuin apa, aku bangun mau ngelakuin apa, gue harus ngelangkah seperti apa. Ya itu setiap hari kalian harus pikirkan seperti itu. Jangan cuma hidup, ya udahlah gue bangun, kerja, bangun, dapat gaji, makan, begitu terus. Ya kita sebagai orang Kristen pun juga diberi talenta masing-masing sama Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkan itu ketika nantinya kita dipanggil sama Tuhan gitu loh. Kita harus memperbesar kapasitas diri kita harus memperbesar diri kita lah, kemampuan diri kita dengan cara apa ya tadi yang aku bilang, semua masalah apapun yang kita hadapin, semuanya itu tuh ada hal positifnya yang kita bisa pelajarin. Oke teman-teman, itu aja yang mau aku sharingkan hari ini. Sekali lagi mungkin kapasitas itu kalian yang tentukan, tapi di luar itu Tuhan sudah tahu seberapa besar kapasitas kalian. Tapi jangan sampai kalian itu meragukan prosesnya Tuhan, gimana Tuhan itu bisa mengkikis kalian lah sampai kalian itu menjadi sebuah diamond yang luar biasa indahnya. Oke teman-teman, aku sudah selesai berbicara. Mari kita bersatu dalam doa.